Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Kita belajar di gudang lagi, kita belajar bareng lagi. Nah, kali ini kita mau belajar soal DCA dan lump sum. Apa itu DCA dan apa itu lump sum dalam proses investasi ya. Seperti biasa gue tanyanya di ChatGPT di sini. Jadi kalau ada apa-apa, salahin dia, jangan salahin gue karena dia lebih pintar dari gue. Oke, kita langsung aja. Ini dia perbedaannya atau penjelasan soal DCA dan lump sum. DCA atau dollar cost averaging dan lump sum adalah dua strategi investasi yang berbeda dalam cara menempatkan dana ke dalam aset investasi. Berikut adalah penjelasan dan perbedaannya. Satu, kita mulai dari DCA atau dollar cost averaging. DCA adalah strategi investasi dengan cara membeli aset secara berkala dalam jumlah tertentu, terlepas dari harga pasar saat itu. Jadi DCA itu investasinya membeli aset secara berkala, misalnya sebulan sekali gitu. Tiap gajian beli 100.000, terus Januari beli, Februari beli. Nah, itu namanya DCA. Udah kita tentuin jumlahnya. Cara kerja DCA. Investor mengalokasikan dana dalam jumlah tetap secara periodik, misalnya setiap minggu atau bulan. Nah, ya benar ya. Membeli aset meskipun harga naik atau turun. Nah, itu ya. Jadi kita beli, harganya lagi naik kita beli, harganya lagi turun kita beli. Kita nggak peduli sama harga saat itu, yang penting setiap tanggal 25 misalnya beli gitu. Mengurangi resiko membeli di harga tertinggi karena pembelian dilakukan bertahap gitu ya. Ya udah, sebenarnya sih nggak peduli ya ini, jadi nggak peduli harga gitu, yang penting konsisten gitu. Keuntungan DCA. Satu, mengurangi dampak volatilitas pasar. Nah, jadi setiap kita DCA misalnya Januari belinya di harga 100.000 nih Bitcoin. Pas di Februari turun di harga 76. Nah, itu jadi beli di atas, beli di sini, beli di sini, beli di atas lagi. Jadi nggak semuanya di 100.000 gitu. Jadi volatilitasnya jadi bagus. Kedua, cocok untuk pemula yang ingin investasi panjang ya. Buat pemula-pemula kayak gue nih cocok investasinya kayak gitu DCA. Karena misalnya gajiannya kerja gajiannya di tanggal 25, jadi bisa belinya itu cuma tanggal 25. Ketiga, tidak perlu menebak kapan waktu terbaik untuk membeli ya. Jadi nggak usah nebak-nebak, wah besok harga turun nih beli nih, enggak. Jadi kita tetap investasi dan tetap kerja aja, mikirin kerjaan aja. Investasinya tinggal naruh doang. Kelemahan DCA. Satu, bisa kehilangan potensi keuntungan besar jika harga aset cenderung naik terus. Nah, gitu ya. Misalnya kita beli di Januari 100.000, di Februari beli di Januari 100.000 nih pas tanggal 25. Pas tanggal 27 dia turun. Nah, kita nggak bisa beli lagi tuh karena kita harus nunggu di Februari selanjutnya gitu. Kedua, bisa lebih mahal dibandingkan lump sum jika pasar sedang bullish atau naik. Nah, gitu ya. Kayak tadi kita beli di Januari tanggal 25 pas di harga 100.000, tahu-taunya tanggal 29 dia turun jadi 70.000, tapi kita udah nggak ada uangnya buat beli gitu. Itu DCA. Yang penting DCA itu pengertiannya adalah kita konsisten beli, udah ada harinya, udah ada jumlah uangnya. Misalnya tanggal 25 kita belinya 1 juta, udah berarti di Januari tanggal 25 beli 1 juta, di Februari tanggal 25 beli 1 juta, Maret tanggal 25 beli 1 juta, gitu terus. Yang kedua ada lump sum. Lump sum adalah strategi investasi dengan cara langsung menginvestasikan seluruh dana dalam satu waktu. Nah, kalau lump sum kita punya budgetnya, lihat waktunya, lagi turun nih, hajar beli.
Cara kerja lamsam. Investor langsung menaruh seluruh dana yang tersedia ke dalam aset investasi sekaligus. Itu ya. Kita punya uang 2 juta, tiba-tiba harga lagi bagus, kita beli. Mengandalkan analisis pasar untuk menentukan waktu terbaik untuk investasi. Jadi dia udah pelajarin dulu, wah kapan nih waktu terbaik. Oh nanti nih pas sebelum Trump naik, kita udah beli dulu nih, bagus nih harganya, hajar langsung duit yang ada gitu. Keuntungan lamsam. Jika harga aset naik setelah pembelian, keuntungan bisa lebih besar dibandingkan DCA. Benar ya, misalnya kita beli sebelum Trump naik 5 juta, jebret pas Trump naik 1x jadi 10 juta. Sedangkan kalau di DCA kan nggak bisa, belinya cicilan. Tidak perlu repot melakukan pembelian berkala. Nah itu ya, jadi nggak usah konsisten tadi tanggal 25 langsung aja hajar. Harga lagi turun, beli, turun lagi besoknya, punya duit lagi, beli lagi gitu. Yang ketiga, cocok jika memiliki dana besar dan yakin dengan kondisi pasar. Lebih ke dana ya, misalnya dia tuh beli tanggal 25 harga lagi hancur nih 70.000, dia beli 5 juta. Tanggal 27 harga turun lagi jadi 69, dia ada duit lagi buat hajar. Sedangkan kalau di CA itu udah ada waktunya, gue tanggal 25 gajian, gue baru bisa naruhnya di tanggal 25. Kelemahan lamsam. Resiko lebih tinggi jika membeli di puncak harga sebelum pasar turun. Nah itu ya, karena dia udah, kalau duitnya cuma 5 jutanya, dia belinya di 70.000, totalnya besok turun jadi 50.000 gitu. Jadi resikonya lebih tinggi. Bisa menyebabkan stres jika harga turun setelah pembelian. Nah itu biasanya gitu ya, biasanya seperti itu nih, kita beli nih 70.000, biasanya abis beli turun dia, nggak tahu kenapa. Pasar tuh biasanya kayak gitu ya. Kesimpulan mana yang lebih baik? DCA cocok untuk investor pemula yang ingin mengurangi resiko dan berinvestasi secara disiplin gitu ya. Lamsam lebih cocok bagi investor yang siap mengambil resiko lebih besar, terutama jika pasar sedang dalam tren naik. Kalau kamu baru mulai investasi dan ingin lebih aman, DCA bisa jadi pilihan yang lebih nyaman. Tapi kalau yakin dengan analisismu dan ingin keuntungan maksimal di pasar bullish, lamsam bisa lebih menguntungkan. Nah itu ya, kebanyakan DCA untuk pemula. Nah, gue tanya lagi nih ke ChatGPT, gimana sistemnya untuk investasi di Bitcoin, DCA sama lamsam ya. Wah udah disuruh tidur sama ini satpam security. 1. Contoh DCA di Bitcoin. Misalnya kamu punya dana 12 juta dan ingin investasi dalam Bitcoin menggunakan metode DCA selama 12 bulan. Nah, punya dana 12 juta, pengen investasi Bitcoin DCA 12 bulan. Strateginya, setiap bulan kamu membeli Bitcoin senilai 1 juta tanpa peduli apakah harga sedang naik atau turun. Nah ini ada simulasi harganya ya, nanti gue cantumin di sini juga. Jadi harga naik harga turun tetap beli sejuta gitu. Jadi total investasinya 12 juta. Nanti di akhir ya berarti 1 tahun ya itu 12 bulan, karena punya 12 juta, satu bulannya 1 juta. Total BTC yang didapat 0,02328 BTC. Keuntungan DCA, jika harga Bitcoin naik terus dalam jangka panjang, kamu mendapatkan keuntungan dengan resiko lebih kecil karena tidak membeli di harga tinggi, yaitu karena tadi belinya nyicil gitu ya. Kelemahan DCA, jika Bitcoin naik cepat di awal, hasilnya bisa lebih kecil dari lamsam. Tuh, cuma lebih aman di DCA sih ya. 2. Contoh lamsam di Bitcoin. Misalnya kamu punya 12 juta dan langsung membeli Bitcoin sekaligus pada Januari saat harganya 600 juta per BTC. Nah, hasil pembeliannya
12 juta bagi 600 juta harga BTC jadi 0,02 BTC. Keuntungannya lamsam, jika harga naik terus kamu mendapatkan keuntungan lebih cepat daripada DCA karena belinya langsung ya 12 juta, jadi naiknya juga cepat pasti, turunnya juga cepat kalau lagi harga buruk. Kelemahan lamsam, jika harga turun setelah pembelian, misalnya bulan berikutnya turun ke 500 juta, kamu rugi di awal, tapi tetap bisa untung jika menunggu jangka panjang. Dua-duanya sih pasti untung ya kalau kata gue ya. Untuk kata gue, mau DCA mau lamsam, untung pasti asal jangka panjang. Kesimpulannya, DCA cocok untuk yang ingin investasi jangka panjang tanpa stres dengan harga naik turun. Nah, untuk lamsam cocok untuk yang yakin bahwa Bitcoin akan naik dalam waktu dekat. Nah, gitu ya. Jadi DCA itu investasi jangka panjang, lamsam investasi dalam waktu dekat ya. Kalau kamu masih ragu soal harga Bitcoin di masa depan, DCA lebih aman. Nah, tapi kalau kamu yakin bahwa Bitcoin saat ini sudah murah dan akan naik, lamsam bisa lebih menguntungkan. Gitu ya. Jadi oke guys, jadi gitu aja. Karena gue udah disuruh tidur sama security komplek. Bukan security kompleks sih, security kampung ya. Jadi kamu pilih DCA atau lamsam, pilih sendiri. Kalau gue sendiri, kalau ada duit aja gitu. Kalau ada duitnya sekarang, misalnya di sisa duit sekarang gitu 300.000, ya udah gue beliin. Kalau nggak ada ya udah nggak usah beli gitu. Berarti itu nggak ada bukan DCA, bukan lamsam juga ya. Lamsam berarti ya. Seadanya duit itu beli kayak gitu. Oke teman-teman, nanti kita belajar lagi di belajar bareng lainnya. Yang butuh kita belajar apa lagi, komen aja, nanti gue langsung tanyain ke ChatGPT. Oke, dadah.